Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan tentunya saya juga sudah ditemani oleh dua orang sahabat saya kali ini, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Sama Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Eko? Alhamdulillah. Para sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kita kali ini tentang ada seseorang atau banyak orang yang ketika umroh itu tidak melihat Ka'bah. Ini antara cerita atau kenyataan. Nah, ini nanti kita akan bahas dalam video ini. Jadi begini Pak Ustadz, di YouTube itu saya melihat ada beberapa orang ya yang bercerita bahwa dia pergi ke umroh tidak melihat Ka'bah. Itu beneran Pak? Lah, Ini mirip dengan kejadian itu. iya. Jadi Tung. iya. Pak Ustadz Tung. Pak Ustadz Tung. Mungkin bisa kita gabung ceritain, nanti kita tanya Pak Ustadz. Jadi seperti kebanyakan orang kan kalau mau umroh semangat gitu kan, ya kan. Nah, dia di sana melihat sekumpulan orang lagi ngumpul gitu. Padahal itu di tengahnya ada Ka'bahnya. Sekumpulan orang lagi ngumpul. Iya. Bertanyalah dia dengan yang bimbing, itu lagi ngapain? Kaget. Lah, itu kan Ka'bah yang dikelilingin. Kok saya nggak lihat ya? Mulailah ada perasaan gimana nih pembimbingnya gitu kan. Wah, ini ada masalah nih gitu kan. Berapa hari di sana gitu nggak lihat. Berhari-hari berarti? Iya. Terus dia tiba-tiba sakit kayak mau sekarat gitu. Di hotel gitu, Ci? Sakit? Iya, di hotelnya. Nah, ini selama ini saya cuma dengar cerita orang. Di hati sih, masa iya sih orang nggak lihat orang Ka'bah segitu besarnya. Nah, dengan kejadian ini saya jadi yakin. Karena ini orang yang mengalami langsung cerita sama Haji. Iya. Dan sebabnya ini yang saya nggak tahu nih. Oke. Bisa ditanya. Bagaimana Pak Ustadz? Ini kan kejadiannya sama ya dengan yang saya dengar di YouTube juga. Ini malah Bang D langsung mendengar dari orang yang kebetulan umroh. Kenapa Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang kita yang insya Allah kalau umroh atau berhaji itu kan berharap istilahnya itu ke rumah Allah, Baitullah, istilahnya di Makkah Al-Mukarramah itu tawaf ya, melihat Ka'bah, sa'i. Nah, salah satu hal kenapa seseorang atau beberapa orang tersebut tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat Ka'bah. Jadi tetap ini ada unsur Allah. Tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melihat Ka'bah. Kenapa? Insya Allah seperti ini. Satu, biasanya orang tersebut merasa dirinya sendiri itu Tuhan. Merasa. Orang yang merasa dirinya Tuhan itu apa? Orang yang melakukan kesirikan atau kemusyrikan. Itu kuat sekali, nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, tapi setiap saat. Nah, yang merasa dirinya Tuhan itu bagaimana? Contoh namanya, ini orang yang melakukan syirik dan kemusyrikan ya. Orang-orang itu kalau melakukan sesuatu ritual, kemudian ritualnya itu diizinkan oleh Allah Ta'ala terjadi. Dia melakukan, laki-laki namanya Haji J nih, minta ke seseorang nih, seorang minta ilmu pelet, kemudian atau bukan ilmu pelet, agar istrinya itu yang pergi itu pulang. Oh, yang kabur pulang. Yang kabur itu pulang. Terus mamanya orang itu minta foto atau minta baju atau minta apalah yang dia kemudian taruh, kemudian dah ini nanti ini Haji ngikutin nih kan gitu. Kemudian
Haji ngikutin apa yang diatur. Kemudian 3 hari atau nggak ada 3 hari pulang nih istrinya Haji. Pulang bilang kangen itu ini itu. Nah akhirnya kan ngomong lah kepada orang ini. Dia pulang nih Pak, gitu apa aja. Nah di titik itu dia kan bisa aja cerita kepada orang, oh itu istrinya dulu dia pergi, saya kasih ini balik. Nah pada waktu dia bercerita begitu itu kan ceritanya itu tidak ada Allahnya sama sekali. Dia menghilangkan Allah di dalam cerita itu. Dan orang yang melakukan kemusyrikan atau syirik ini pasti menghilangkan Allahnya. Kalaupun ada Allah itu hanya di bibir, jadi tidak ada hatinya, tidak ada Allahnya sama sekali. Nah, di titik itu ada lagi orang yang anaknya bodoh jadi pinter, umpama kan nggak ngerti ya. Tapi ini kenyataannya. Sehingga itu dilakukan bertahun-tahun, dia tidak mengenal Allah. Pada saat dia di titik-titik tertentu, dia pingin umrah, dia juga Islam tapi melakukan kemusyrikan. Pingin. Nah, di titik pada waktu di sanalah Allah menolak orang tersebut melihat sesuatu yang memang menjadi pancernya orang Islam. Pancer ya, bukan sesembahan loh ya. Ini pancernya yaitu Ka'bah. Allah tidak mengizinkan pada waktu itu. Karena pada waktu itu bisa aja orang tersebut masih syirik, masih musyrik dilakukan. Jadi tobatnya belum ada, belum ini seperti itu. Nah harusnya kan sebelum dia itu umrah, momennya dia harus ada dulu bahwa yang saya lakukan ini, kemudian tobatan nasuha dilakukan benar. Biasanya atribut awal yang menjadikan orang itu tidak bisa melihat itu ada unsur bahwa dia merasa dirinya Tuhan. Kalau di zaman sekarang ini kan jelas musyrik ya, syirik. Nah, kalau zaman sekarang itu kalau nggak ada saya nggak bisa seperti ini, namanya seperti itu. Ini instansi ini kalau nggak ada saya nggak bisa maju. Nah itu kan dia merasa dirinya Tuhan. Jadi insya Allah seperti itu. Nah orang-orang yang memang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat Ka'bah itu ya seperti itu. Istilahnya itu, kenapa kamu mau lihat sesuatu yang memang menjadi acuan untuk menyembah pada Allah Ta'ala, tapi kamu belum tobat, kamu masih belepotan dengan seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Jadi belum diizinkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Nah cuma saya mau tanya nih sama Haji nih, ini tahu maksud saya syirik musyrik, tahu Ci ya? Tahu ya kira-kira ya. Yang seperti itu, orang yang polanya seperti itulah. Kemudian yang musyrik yang melakukan suatu hal yang ritual yang keluar dari syariat Islam. Nah, saya mau saya tanyakan bagaimana orangnya. Kalau saya amati dari analisa saya seperti itu, Ci. Orangnya bagaimana? Apakah cerita saya salah? Iya benar, dia sering ngobatin. Oh, gimana? Ngobatin orang, dokter dia. Ngobatin orang kesurupan. Oh, itu Pak. Apa itu Ji? Apa ya? Dukun. Ya sejenis Seperti itu. Kiai. Enggak. Kan? Kiai enggak. Kalau kiai kan Tahu agama. sopan dan agamanya tinggi. Tahu lah. Gitu. Tapi dia juga pengen umrah ya. Nah, itu dia. Gimana? tapi memang benar dia begitu, kerjaannya kurang lebih begitu. Iya. Insya Allah memang benar. Jadi kalau dia belum tobatan nasuha belum dikerjakan, jadi urutan ya tobat itu memang tobat secara harfiah. Tobatan nasuha jangan diulang lagi istilahnya. Itu kalau belum ya seperti itu. Insya Allah ya, insya Allah ya. Insya Allah yang saya amati seperti itu. Belum diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melihat Ka'bah. Siapapun orangnya seperti itu. Siapapun orangnya insya Allah. Jadi kenapa begitu? Memang orang berpikir, tapi kalau saya hanya dia tidak diizinkan melihat Ka'bah oleh Allah Ta'ala. Jadi matanya ditutup karena apa? Karena pada saat dia itu di negerinya, dia merasa dirinya sendiri Tuhan, seperti itu. Jadi Allah tidak mau istilahnya. Makanya di situ diperlihatkan bahwa dia tidak melihat Ka'bah, bahwa disitulah Allah mau ngasih jeweran kepada dia bahwa Allah nih
ya bahwa Tuhanmu itu Allah sebenarnya. Jadi dia yang merasa di negerinya itu Tuhan, nggak ada apa-apanya di sini. Jadi melihat Ka'bah aja nggak bisa. Jadi nggak diizinkan. Makanya pada saat dia sakit dan sebagainya itu kan ada macam-macam cerita istilahnya. Bisa aja dia itu tobat, semakin tobat, mohon ampun, nah ilmunya berontak. Ilmu yang di dalam tubuhnya berontak. Ya pasti terkapar dia. Tapi hanya tobat kan biasanya di lisan-lisan aja lah. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Wallahu alam ya. Jadi yang saya amati insya Allah seperti itu. Aku tanya Ustaz, mungkin saya nggak tahu ini mirip atau tidak. Kalau misalnya yang lebih kecil lagi Ustaz, misal jadi di depan Ka'bah itu kan sering tuh Ustaz banyak yang kehilangan sendal. Ini nggak usah jauh-jauh, saya sendiri. Jadi saya pernah 2 kali kehilangan sendal. Waktu saya naruh sendal, saya mikir, ntar sendal saya hilang. Saya pindah ke sana Ustaz, yang saya pikir itu aman gitu. Malah bener hilang Ustaz. Dan itu 2 kali. Nah, ya, saya mendengar ini jadi pengen tahu juga, apakah itu saya juga ada mirip-mirip begitu Ustaz? Insya Allah kalau kamu biasanya suuzon terhadap Allah, jadi belum ada keikhlasan. Itu kan sebenarnya hanya benda titipan, sendal itu berapa sih harganya kan gitu ya. Kalau memang mau kamu taruh aja, enggak usah punya pikiran apa-apa. Hilang enggak hilang itu urusannya Allah Ta'ala. Sehingga pada saat suuzon disitulah Allah memperlihatkan tidak boleh suuzon. Suuzonnya di titik sandal itu aja Pak Ustadz ya? Iya. Janganlah suuzon, biasa saja. Takabur juga dibalas. Takabur juga dibalas. Takabur, walah ini kan hotel saya dekat, nggak pulang-pulang. Jadi insya Allah seperti itu memang tidak boleh. Makanya kita dibiasakan untuk bicara itu formal biasa aja, formal biasa. Kalau bercanda bilang bercanda. Jadi kalau nggak bilang bercanda ya dicatat itu seperti serius oleh malaikat. Memang harus ngomong, ya harus bilang ini bercanda, karena malaikat nggak tahu hati kita mau kemana, kan nggak tahu. Walaupun hati kita tahu, iya, tapi namanya mulut manusia kan tetap dinilai, otak manusia tetap dinilai. Jadi beda-beda malaikat yang mencatat otak, mulut, telinga, mata, semuanya itu akan beda-beda. Nanti kelompok yang baik dicatat buku besarnya Raqib, insya Allah, yang tidak baik masuk ke atid seperti itu. Totalnya istilahnya. Ya, nanti mau dilaporkan kepada Allah. Jadi harus belajar bicara yang baik. Nah, untuk menjadikan baik ya kita di negeri ini sebelum berangkat umroh atau sebelum berangkat haji memang harus di-set kita itu belajar takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu tidak cuma sholat saja, tidak membaca Quran saja. Takwa itu ya menorehkan kebaikan demi kebaikan dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Bicara karena Allah sehingga yang baik-baik. Berpikir karena Allah ya jangan suuzon. Mendengarkan karena Allah Ta'ala, jika nggak cocok, kalau nggak cocok ya jangan marah. Kemudian meyakini sesuatu itu kuat karena Allah Ta'ala, yakini kalau memang itu tidak baik, nggak usah terlalu dimasukkan ke dalam hati. Tapi kalau itu sesuatu yang baik, datangnya dari Allah lewat Quran, lewat hadis Nabi atau sunnah-sunnah Rasulullah yang kita sering mendengar dan memang itu benar, yakini bahwa itu memang benar. Nah, di titik itulah insya Allah keyakinan tentang Allah itu kuat. Jadi kalau hanya cuma mengandalkan sholat sulit, karena saya pernah beberapa kali teman saya yang ustaz, temen di ya cari hotelnya sendiri nggak bisa, harus dituntun. Padahal beliau tuh sering umrah. Karena takabur gitu mungkin. Insya Allah. Makanya nggak boleh. Kita harus belajar benar-benar runduk lah, tawaduk terus menerus terhadap siapapun orang kita ajak ngomong, tetap nggak boleh kita itu merasa pintar. Memahami kalimat demi kalimat itu diatur sejak kita itu
sebelum berangkat umroh, bukan sebelum ya, sejak dini, Setiap saat. setiap saat. Jadi mau umroh kapan pun belajar. Kemudian yang muda-muda belajar aja dari sekarang, karena itu nanti juga akan menjadi penilaian di hadapan Allah Ta'ala, tetap akan dinilai. Makanya harus kita pahami bahwasannya innal hasanati yudhibnas sayyi'ah itu tetap berlaku. Sesungguhnya amal perbuatan baik itu akan mengurangi perbuatan yang buruk. Nah, persoalannya itu kita tidak tahu amal baik kita berapa, amal buruk kita juga berapa. Rata-rata kalau kita setting dalam satu hari, jujur sebenarnya banyak buruknya daripada baiknya. Nah, ayolah berubah. Kalau kita sudah sering melakukan keburukan, mohon ampunlah. Oh, itu tempat yang sudah diarahkan oleh Allah Ta'ala di banyak ayat-ayat dalam Quran. Tobat, mohon ampun, tobat, kan begitu seringnya. Sehingga nanti mudah-mudahan sebelum enggak cuma persoalan hanya cuma umroh aja, sebelum kita dipanggil Allah Ta'ala, mudah-mudahan itu perbuatan baik kita itu lebih besar. Amin. Dan juga amal soleh kita itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Amin. Insya Allah itu yang kita inginkan. Tapi kan bukan dosanya sudah sholat, sudah berjamaah itu petentang-petenteng. Maksudnya apa? Kelihatan dari masjid. Nah, ya sudah. Jadi ujub riya habis itu. Sholatnya itu langsung habis kalau dia ada ujub, ada riya, ada bangga, ada sombong. Barangkali, nah itu sudah selesai. Jadi nggak ada yang tersisa, sehingga yang tersisa adalah dosa, dan dosa. Makanya, ayo sebelum kita itu benar-benar bagi saudara-saudara sedulur beriman yang lain yang persoalan mau umroh atau mau pergi haji, ya kita rubah perilaku kita. Jangan merasa sesuatu itu yakin. Doa ini kamu pasti dikabulkan, oh tidak boleh. Karena yang pasti itu Allah, kita itu hanya menganjurkan aja. Jadi jangan bilang pasti. Yang pasti itu Allah. Kita itu hanya makhluk yang masih miar-miur istilahnya. Makhluk yang sebenarnya kita masih bersandar pada Allah Ta'ala. Jadi jangan bilang pasti. Kalau memang doa itu selalu pasti, orang Islam di seluruh dunia kaya semua karena pengen kaya. Orang Islam di dunia nggak ada yang sakit, Sehat semua. semua sehat. Orang di Islam di dunia itu nggak ada yang mati, Panjang umur semua. panjang minta umur gitu. sampai kiamat ya toh. Ya apa doanya dikabulkan kan Tiap gitu. tahun lagi dinyanyiin. Jadi kita harus pahami seperti itu. Yang pasti itu milik Allah Ta'ala. Orang Islam mohon kepada Allah Ta'ala diberi sehat, walaupun dia rajin sholat, ya masuk rumah sakit, opnam, kadang sampai matinya, dan sering kadang sampai matinya, kan seperti itu loh. Kenapa itu? Padahal sudah memohon pada Allah Ta'ala. Jangan bilang, itu kan takdir. Lah iya, emang kematian itu takdir. Tabrak mobil ya takdir, kan gitu ya. Nah itu tidak bisa, makanya kita harus belajar. Jangan marah, bagimu surga, ayo kita buktiin. Maksudnya apa? Neraka itu yang paling tidak enak, salah satu gambaran neraka itu sakit di tubuh. Karena orang besok di neraka itu yang disiksa ya tubuhnya sebenarnya. Itu gambaran aja sebenarnya. Makanya dalam Quran juga diceritakan wala nutikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Bahwasanya Allah itu akan memberikan siksa kecil kepada mereka di dunia. Siksa kecil inilah insya Allah itu sakit sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat itu masuk neraka. Makanya belakang dari ayat tersebut la'allahum yarji'un itu agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah Quran dan Sunnah. Nah, begitu. Jadi harus difahami. Berarti kita ngikutin lagi Al-Quran, mengikuti, belajar lagi. Kalau ada kekurangan, mohon ampun. Kalau ada salah, mohon ampun. Ada dosa, mohon ampun. Dan belajar untuk tidak diulang. Insya Allah seperti itu. Dan harus difahami. Kembali ke jalan Allah. Melakukan kemusyrikan, mohon ampun. Tobat, jangan lakukan lagi. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz, ilmu dan penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan kami tentang
cerita yang ada orang yang umroh tidak bisa melihat Ka'bah. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.